Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi dalam Islam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Giranti Ayub Lihatsari, NIM B100190270, Winarni Elasari B100190282, Mila Safira, NIM B100190300, Tawang Kinanti, NIM B100190304, Nona Windy Cantika, NIM B100190306. Harta dalam konsep Islam. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang melahirkan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, orang harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam kaitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan membangun dan bekerja. Dengan kata lain, ajaran Islam menyukai produktivitas, tidak menyukai kemalasan, pengangguran, dan kemandegan. Urgensi konsumsi dalam Islam. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian karena tidak ada kehidupan manusia tanpa konsumsi. Umar bin Khattab mengemukakan pendapat terhadap konsumsi. Yang pertama, Umar radhiyallahu anhu sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap umatnya. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Yang ketiga, Umar radhiyallahu anhu tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun dengan tujuan ibadah. Tujuan konsumsi dalam Islam. 1. Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. 3. Supaya negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin. 4. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Prinsip konsumsi dalam Islam. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip syariah. Dengan memperhatikan tujuan konsumsi, memperhatikan kaidah ilmiah, dan memperhatikan bentuk konsumsi. Yang kedua, prinsip kuantitas. Sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi. Yang ketiga, prinsip prioritas. Untuk nafkah diri, istri, anak, dan saudara. Untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Prinsip moralitas. Perilaku konsumsi seorang muslim terhadap suatu barang untuk menjaga martabat manusia yang mulia berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kaidah-kaidah konsumsi. Ada beberapa kaidah konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kaidah syariah. Menyangkut dasar syariah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, kaidah akidah. Mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Yang ketiga, kaidah ilmiah. Seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukumnya. Yang keempat, kaidah amaliyah. Merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya. Maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Yang kelima, kaidah kuantitas. Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis. Yang keenam, sederhana. Mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewahan, tidak mubazir, dan hemat. Etika muslim dalam berkonsumsi. Yang pertama, tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf.
Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Yang kedua, menjauhi israf, tabdzir, dan safih. Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Safih adalah orang yang tidak cerdas di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, melakukan konsumsi yang seimbang. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Yang keempat, menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, yang di dalamnya syarat dan kemudaratannya bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.